Selamat siang saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, saya Vidi Batlolone. Saudara, pagi ini Presiden Prabowo Subianto mengunjungi sejumlah daerah lokasi titik bencana di Aceh. Tadi pagi Presiden Prabowo Subianto baru saja tiba di salah satu lokasi pengungsian di Aceh, Tamiang, Aceh. Presiden didampingi oleh Gubernur Aceh, kemudian ada Seskap, Teddy Indra Wijaya dan juga Mensesnek Prasetyo Hadi mengunjungi warga yang terdampak bencana di Aceh Tamiang. Aceh Tamiang merupakan salah satu daerah yang paling parah terdampak bencana banjir bandang, saudara. Presiden tiba di Aceh Tamiang menggunakan helikopter dari Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya ada sejumlah titik pengungsian atau titik daerah terdampak bencana di Aceh yang akan dikunjungi Presiden. Setelah di Aceh Tamiang, Presiden Prabowo Subianto juga berencana mengunjungi sejumlah lokasi lain seperti diantaranya Takengon dan juga lokasi-lokasi lain yang terdampak di Aceh, saudara. Ini merupakan kunjungan ketiga Presiden Prabowo Subianto setelah daerah Aceh, Provinsi Aceh, kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Barat terdampak banjir bandang dan longsor. Saudara, untuk mengetahui lebih lengkapnya terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Aceh Tamiang, kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Emir Syah Purba yang saat ini berada di Aceh Tamiang dan memantau langsung kegiatan Presiden Prabowo Subianto. Selamat siang, Emir. Kami masih berusaha menghubungi jurnalis Kompas TV, Emir Syah Purba, yang sudah beberapa hari memantau terus perkembangan penanganan bencana di Aceh Tamiang, Aceh, salah satu daerah yang terdampak cukup parah akibat peristiwa banjir bandang. Baik, dari lewat sambungan telepon kita akan kembali menghubungi jurnalis Kompas TV, Emir Syah Purba. Emir, selamat siang Emir. Emir, tadi bagaimana kegiatan Presiden Prabowo Subianto di sana? Apakah ada yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada para pengungsi? Seperti apa, Emir? Ya, ini tadinya Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Aceh Tamiang, tadinya terlihat Presiden juga dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf ditemani juga oleh Bupati Aceh Tamiang mengunjungi langsung posko yang berada di atas jembatan Sungai Tamiang dan menyapa langsung warga yang saat ini memang sedang mengungsi karena rumah-rumah mereka sudah hancur terdampak banjir. Tadinya Presiden Prabowo, Vidi dan juga saudara juga melihat ataupun mengunjungi warga yang saat ini tengah dirawat di posko kesehatan, dan memang pasca banjir ini Vidi dan juga saudara terdapat banyak warga yang terancam kesehatannya karena lingkungan yang kurang bersih. Begitu juga dengan informasi dari tim medis, banyak warga yang mengalami luka di kaki akibat terkena material saat banjir melanda. Begitu juga Vidi dan juga saudara, tadinya Presiden Prabowo mengatakan
kunjungan kali ini untuk menepati janji yang memang Presiden Prabowo sudah berjanji akan menemui langsung warga Aceh Tamiang yang saat ini sedang berduka akibat dilanda banjir bandang. Tadinya Presiden Prabowo juga mengatakan ataupun berpesan untuk menjaga lingkungan dan berpesan untuk tidak boleh menebang pohon sembarangan. Dan Presiden Prabowo tadi meminta pemerintah daerah Aceh untuk fokus ataupun ini menjadi perhatian pemerintah daerah agar memang lingkungan di Aceh ini dipantau ya. Begitu juga tadinya Presiden saya pantau tadi menyapa langsung anak-anak yang ada di posko bencana Aceh Tamiang ini, Fidi. Baik, Emir, tadi Presiden berpesan untuk menjaga lingkungan, Presiden juga memantau langsung kondisi pengungsi di sana. Presiden melihat bagaimana kekurangan yang dihadapi pengungsi saat ini dan juga dihadapi warga Aceh Tamiang. Lantas informasi yang Anda dapatkan, apa tindak lanjut setelah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ini? Seperti apa? Apakah ada yang disampaikan oleh pemerintah setempat di sana? Ya, Fidi dan juga saudara, tentunya kita masih menanti apa yang menjadi tindak lanjut dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah Aceh terkait dengan bencana banjir bandang yang terjadi saat ini. Apakah memang ada imbas dari kerusakan alam yang terjadi? Namun begitu, Fidi dan juga saudara, sampai saat ini pemerintah, khususnya pemerintah daerah Aceh dan juga Aceh Tamiang masih fokus melakukan evakuasi ataupun penanganan korban pasca banjir. Salah satunya adalah distribusi dan juga kecepatan distribusi bantuan yang diantaranya adalah bantuan berupa bahan makanan, pakaian, obat-obatan yang saat ini tengah dibutuhkan oleh warga. Dan saat ini juga sejumlah infrastruktur yang rusak telah terus diupayakan untuk dapat kembali normal. Salah satunya adalah jalan yang terendam material lumpur. Saat ini sudah dibersihkan dan masih dalam proses agar mobilisasi kendaraan di wilayah Aceh Tamiang ini dapat kembali normal. Dan begitu juga untuk mendukung percepatan distribusi bantuan ini. Salah satunya adalah ke desa-desa sehingga akses jalan dari desa ke kota ini masih terus dilakukan pembersihan. Adapun selain itu pemerintah juga masih fokus kepada infrastruktur lain seperti kesehatan ya. Karena memang pasca terjadinya bencana banjir kemarin, rumah sakit itu menjadi salah satu infrastruktur yang terdampak sehingga memang layanan kesehatan di Aceh Tamiang sempat lumpuh total. Namun saat ini untuk layanan kesehatan sendiri sudah mulai berangsur pulih seperti di Rumah Sakit Umum Daerah Muda Sedia Aceh Tamiang yang saat ini sudah kembali beroperasi sejak beberapa hari lalu dan memang masih jauh dari kata sempurna. Namun tenaga kesehatan dan juga petugas terus mengupayakan, dan informasi juga kemarin Fidi dan juga saudara, saat ini Rumah Sakit Muda Sedia juga sudah bisa menerima pasien rawat inap sehingga pasien yang harus dirawat secara intensif sudah bisa mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut, Fidi. Emir, tentu kunjungan Presiden Prabowo Subianto langsung ke Aceh Tamiang ini kembali membangkitkan harapan warga Aceh Tamiang. Dari obrolan-obrolan Anda bersama warga di sana, apa yang mereka harapkan dari kedatangan Presiden ini? Apa yang mereka sampaikan? Misalnya tadi kalau ada perbincangan langsung warga dengan Presiden, seperti apa, Emir? Ya, benar sekali, Vidi. Tadi kami juga melihat warga yang tampak bahagia ya dengan kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Tadi juga saya melihat Presiden ada berbincang juga dengan salah seorang warga yang saat ini tengah dirawat. Namun untuk mengetahui secara pasti apa yang menjadi pembicaraan itu cukup karena jarak yang agak jauh ya. Jadi kami belum mengetahui pasti apa yang menjadi percakapan dari warga dengan Presiden Prabowo Subianto. Tapi tadinya kami mendengar keluhan warga yang mengatakan sampai saat ini memang listrik di Aceh Tamiang ini belum pulih sehingga memang warga masih menggunakan genset untuk pemasok utama, yang mana warga harus mengeluarkan biaya lebih ya untuk membeli bensin atau membeli minyak tanah untuk menghidupkan lampu petromak. Juga warga tadi mengatakan saat ini membutuhkan, saat ini warga juga mengatakan untuk bantuan berupa makanan pokok itu sudah cukup ya, sudah cukup. Dan nantinya warga juga berharap adanya santunan-santunan kepada
keluarga-keluarga yang ditinggal ataupun ada warga yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka berat. Tadinya juga warga yang berdagang di sekitaran Kuala Simpang mengatakan membutuhkan bantuan modal dan memang berharap adanya bantuan dari pemerintah agar pedagang-pedagang tersebut dapat kembali berjualan di Aceh Tamiang, Vidi. Baik Emir, tadi Anda mengatakan makanan sebenarnya cukup untuk warga. Tapi ada juga sebelumnya Anda sempat melaporkan ada kebutuhan air bersih warga di Aceh Tamiang yang saat ini masih krisis. Nah, situasinya saat ini seperti apa Emir? Terutama setelah Presiden Prabowo mengunjungi Aceh Tamiang, apakah air bersih juga masih menjadi kendala di sana? Ya benar sekali, Vidi dan juga saudara, pasca banjir ini memang infrastruktur di Aceh Tamiang luluh lantak ya. Salah satunya adalah akses air bersih. Memang sampai saat ini warga mengatakan makanan sudah cukup meskipun masih sekedar cukup ya, belum masih cukup lah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun untuk akses air bersih sendiri warga mengatakan masih sulit, masih belum kembali normal. Adapun sampai saat ini distribusi air bersih masih dilakukan dengan cara menggunakan mobil-mobil tangki yang sebelumnya sudah mengambil air dari sumber yang cukup jauh ya dari Aceh Tamiang ini. Begitu juga dengan bantuan yang diterjunkan oleh pihak kepolisian, yaitu armada water treatment. Adanya beberapa armada water treatment ini yang dapat menyuling air kotor menjadi air siap konsumsi, sehingga memang kehadiran armada water treatment dari pihak kepolisian ini dapat membantu warga untuk mendapatkan akses air bersih ini, Vidi. Baik, Emir Syah Purba melaporkan langsung dari Aceh Tamiang. Terima kasih untuk laporan Anda, Emir. Selamat bertugas kembali. Saudara, Presiden Prabowo yang meninjau lokasi terdampak bencana serta posko pengungsian di Aceh Tamiang, Aceh, menyampaikan pemerintah akan turun dan membantu bencana atau membantu penanganan bencana yang melanda. Ia juga meminta maaf jika ada yang masih kurang. Presiden Prabowo juga menyampaikan harapan agar semuanya bisa pulih dan kembali normal. Presiden mengingatkan agar pohon tidak ditebang sembarangan. Pemerintah daerah diminta untuk waspada dan selalu mengawasi. Saya janji mau nengok beliau. Saya lihat keadaan, insya Allah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini. Pemerintah akan turun, akan membantu semuanya, ya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum ya. Sudah mulai? Oh, oke. Iya. Ya, kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit ya. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Saya kira itu saja ya. Ya, mudah-mudahan kalian cepat pulih, cepat kembali, cepat normal. Kita sekarang harus waspada, hati-hati. Kita harus jaga lingkungan kita ya. Alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta pemerintah daerah semua lebih waspada, lebih awasi ya. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu pesan saya ya, anak-anak yang tabah, yang semangat. Kita cepat kembali supaya anak-anak semua cepat sekolah semuanya. Ya, ya, oke. Terima kasih. Ya. Saudara tetap bersama kami. Breaking News Kompas TV akan segera kembali usai jeda.